Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang adalah Dr. Rahmat Mulyana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Magister Ekonomi Islam Institut Tazkiyah sekaligus pakar ekonomi Islam, dan saya mempersilakan kepada Antum untuk memulai paparannya. Waktunya 15 menit. Silakan Dr. Rahmat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa, sejawat dan semua yang hadir dalam webinar ini, izinkan saya menyampaikan sharing sebetulnya ya. Sharing tentang apa sih sebetulnya yang bisa kita pahami dan laksanakan dan praktekkan dalam kaitan dengan ekonomi Islam dan solusinya terhadap krisis ini. Kita tahu bahwa krisis dari akibat pandemi ini kan dari mulainya kan dari sektor kesehatan, kemudian berdampak kepada perekonomian. Nah, ada banyak persoalan di level individu, di level masyarakat, kemudian di level negara. Tapi intinya kalau kita melihat perekonomian ya secara fokus, ini adalah proses di mana terputusnya supply dan demand. Jadi supply tidak bisa mendistribusikan barangnya, orang yang punya barang, kemudian orang-orang yang membutuhkan barang itu juga tidak bisa memenuhinya karena supply-nya terputus gitu. Nah, keterputusan supply dan demand ini di awal-awal memang sulit diatasi, dan oleh sebab itu kami ya secara pribadi maupun secara tim dari Tazkiyah itu sudah menyampaikan solusi ya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden, kemudian KNKS dan beberapa lembaga lain untuk mencari solusi secara syariah gitu. Nah, salah satu di antara solusi yang penting adalah bagaimana caranya agar di masyarakat itu terjadi proses saling tolong menolong melalui banyak sekali ajaran Islam yang mengcover di sana. Sebagai contoh adalah zakat, infak, sedekah, kemudian yang lain tentu saja ada instrumen Islam yang lain adalah wakaf ya. Itu adalah cara-cara Islam dalam menangani kesulitan ekonomi dan juga saling tolong-menolong di dalam masyarakat. Nah, kita tahu bahwa dengan pandemi ini banyak orang kehilangan nafkahnya. Dan sekarang sudah mulai katakanlah ada sedikit penyesuaian dan pemulihan, tapi data-data menunjukkan bahwa proses ini juga panjang. Jadi data dari CSIS yang terbaru menunjukkan bahwa kurva perekonomian itu sudah mulai menaik dibandingkan dengan Maret, April ya, di mana lockdown total, istilahnya di kita bukan lockdown ya, PSBB, tetapi kurva pemulihannya landai, jadi lama sekali. Dan sekarang posisi di awal Juli adalah kapasitas ekonomi itu baru mencapai 25%. 25% dari pada saat sebelum pandemi corona. Artinya secara average, terutama mereka yang penghasilannya harian, itu mereka hanya mendapatkan 25% saja dari yang sebelumnya.
pedagang hanya omsetnya 25%, ada yang sampai tutup, ada yang kemudian sudah pulih, tapi ketika dirata-ratakan menjadi 25%. Nah, ini bisa kita bayangkan dampak yang bisa terjadi di masyarakat ya. Banyak orang kehilangan nafkahnya, banyak orang kehilangan mata pencaharian, kemudian kesulitan ekonomi makin menjadi beban. Nah, sampai kapan ini akan pulih? Ini memang masih juga jadi jadi kalkulasi ya. Menurut data dari Indef, kebetulan saya pernah di Indef selama 3 tahun. Indef menunjukkan bahwa sekarang ini Indonesia sudah siap untuk masuk ke resesi ya. Jadi kalau 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan negatif itu kan sudah resesi. Singapura ada positif resesi ya. Nah, resesi itu apa? Artinya bagi masyarakat banyak yang kehilangan gitu kan pendapatan, kehilangan mata pencaharian, dan pemulihannya kapan ini gitu kan. Mungkin ada pertanyaan itu secara teknis ya, sebelum saya masuk ke solusi ekonomi Islam yang lebih detail. Para ekonom di dunia itu berbeda pendapat tentang pemulihan ini, tapi ada satu ekonom yang sering disebut sebagai ekonom yang paling akurat ya oleh Bloomberg, menyatakan bahwa pemulihannya itu adalah di akhir 2022 untuk sebagian ekonomi Asia Timur dan Amerika, dan di Eropa baru akan pulih tahun 2023. Jadi ini memang lama sekali dampak dari krisis ini ya. Kemudian apa solusi yang bisa kita tawarkan? Pertama, Islam tentu saja sangat mendorong terjadinya dilakukannya perdagangan, gitu kan? Transaksi berdagang, transaksi memproduksi barang, transaksi yang sifatnya didukung oleh kegiatan-kegiatan yang produktif. Jadi Islam sangat mendorong produktivitas, kemudian didorongnya perdagangan. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ahallallahul bai'a wa harrama riba kan. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu kan. Artinya jual beli itu di-encourage, sangat didorong, tapi riba dalam hal ini transaksi yang melibatkan penambahan uang tanpa adanya keterlibatan dalam bisnis yang real itu dilarang. Gitu. Selain riba tentu saja adalah gharar dan maisir ya, kalau dalam transaksi. Tapi di level individu tentu saja didorong hal-hal yang sifatnya moral ya, etika, seperti misalnya di dalam surat Al-Mutaffifin ya kan, di situ dilarang untuk berbuat curang dalam menimbang gitu. Ada banyak, ada 6 ayat yang melarang kecurangan dalam timbangan. Tapi ayat itu sebenarnya bisa dimaknai secara sangat luas. Misalnya kalau di pasar modal tidak boleh window dressing gitu kan, karena kan itu menutupi informasi. Jadi kan sebetulnya kecurangan menimbang itu adalah sebuah proses untuk menutup informasi yang benar. Nah, kalau tafsirannya begitu, itu bisa sangat luas. Bisa dalam proyek infrastruktur, bisa pembahasan undang-undang di DPR, di mana ada orang yang mencurangi informasi dan lain sebagainya. Jadi korupsi juga masuk dalam kejahatan yang dilarang di dalam surat Al-Mutaffifin itu, karena kan pasti terjadinya korupsi karena ada informasi yang ditutup gitu. Kalau ketahuan kan pasti nggak ada orang yang mau korupsi. Nah, hal-hal seperti itu sangat
fundamental untuk kita benahi lagi ke depan. Karena kita harus melihat bahwa masa pandemi ini, krisis ini harus dijadikan sebagai momentum bagi penataan ulang perekonomian kita ke depan. Seperti kita tahu, perekonomian yang kita kembangkan sekarang ini, pertama penuh dengan riba ya. Jadi kita tahu negara kita dibiayai oleh surat utang yang mayoritas saya kira memang ada yang sesuai syariah, mungkin 10% saya kira, tapi 90%-nya kan berbasis bunga ya. Kemudian transaksi di pasar keuangan juga sama. Jadi hanya 15% saja di seluruh dunia transaksi keuangan itu yang real ke bisnis gitu. Yang lain-lain itu sifatnya hanya mencari mencari rente gitu dalam transaksinya. Itu yang sebetulnya dikhawatirkan dan kita menjadi hikmah dari pelarangan riba itu di dalam Islam. Kemudian kita tahu bahwa negeri ini sangat kesulitan dalam membiayai pembangunan, dalam membantu rakyatnya dan lain sebagainya. Data dari Indef terbaru ya, April 2020 menunjukkan bahwa 51,4% dari penerimaan pajak pemerintah itu dipakai untuk membayar utang, baik bunga maupun pokok. Jadi di dalam APBN saja 2020 itu bunga itu sekitar 300 triliun, bayar bunga saja, belum pokoknya gitu. Jadi biaya yang besar itu tentu saja mengurangi kapasitas pemerintah untuk membantu rakyatnya. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, pasal 34 misalnya ayat 1 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini kan karena negaranya tidak punya kapasitas melakukan itu, akhirnya memang tidak terpelihara fakir miskin, dan padahal itu amanat dari konstitusi. Jadi masih jauh dari apa yang diamanatkan konstitusi. Misalnya saja data Oxfam, saya kira data itu 3 tahun yang lalu yang menyebutkan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia itu asetnya sama dengan 100 juta orang Indonesia lain yang di bawah gitu. Jadi betapa timpangnya, dan ketimpangan ini tentu saja tidak sesuai dengan UUD 45 pasal 33. Spiritnya kan itu. Spiritnya adalah demokrasi ekonomi, pasal 33, ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan gitu kan. Nah ini hal-hal yang kita harus restart ini. Dan ini momentum bagi ekonomi Islam. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh ekonomi Islam di dalam secara sistem ya, secara pribadi tentu saja sangat banyak ya kan, agar lebih produktif. Ini kan hari Jumat ya kan, dan seharusnya di dalam surat Al-Jumu'ah itu adalah setelah sholat maka bertebaranlah di muka bumi kan gitu kan. Bertebaran di muka bumi itu artinya adalah kita bergiat dalam meningkatkan produktivitas kita dalam perekonomian. Di level sistem atau pemerintahan banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis. Kalau kita lihat di dalam surah Yusuf itu jelas sekali ya, peran pemerintah yang baik di mana Nabi Yusuf alaihissalam yang dipercaya untuk menjadi seorang menteri pada saat itu kemudian melakukan upaya-upaya agar meningkatkan produktivitas selama 7 tahun pertama. Itu bekas-bekas bendungan yang beliau bangun itu juga masih ada jejaknya. Dengan produktivitas itu kemudian hasil panen melimpah dan itu disimpan. Jadi kan dalam bahasa Al-Quran itu adalah
bulir tanaman yang dipanen itu tidak dicopot dari tangkainya. Supaya apa? Supaya bisa disimpan lebih lama. Karena apa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT bahwa setelah 7 tahun makmur itu akan ada 7 tahun paceklik, krisis. Dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa seorang pengendali negeri yang bijak adalah ketika dia makmur, dia akan menyimpan. Ya kan? Di mana simpanan itu nanti akan dipakai ketika negeri itu krisis. Ini kan sangat jelas sangat jelas SOP yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Sementara apa yang kita lakukan? Kita kalau makmur kemudian berhutang sebanyak-banyaknya, gitu kan? Ini realitas yang harus kita koreksi ini. Gitu loh. Jadi begitu senang sedikit langsung hutang sebanyak-banyaknya. Pas krisis nggak ada yang bisa dilakukan buat rakyat, kan gitu. Nah, izinkan saya sharing ya dalam waktu yang terbatas ini sedikit. Lengkapnya ada di link YouTube ya. Saya sharekan YouTube saya. Nanti itu ada 17 menit video yang bisa ini sudah kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Apakah PowerPoint-nya terlihat? Sudah ya? Jadi, ekonomi konvensional itu ada riba, spekulasi, kemudian sektor keuangan yang berjalan sendiri. Kita tahu misalnya bunga itu, coba misalnya di perbankan nasional, ini sekarang ada 7.000 triliun dana pihak ketiga. Dan itu rata-rata 5%. Artinya, dalam 1 tahun ada 3.500 triliun tercipta uang. Dan itu yang punya deposito itu kan bukan orang miskin. Jadi, uang tercipta begitu saja dalam perekonomian, sehingga perekonomian kita kemudian menjadi sangat mudah inflasi. Karena sangat mudah inflasi, maka harus dibuat suku bunga yang tinggi. Nah, itu dia yang membuat ekonomi kita rentan. Yang ketiga adalah keuangan sosial itu terpisah dari keuangan komersial. Apa yang disebut keuangan sosial? Keuangan sosial itu adalah seperti zakat, infak, sedekah. Ya kan? Jadi di dalam ekonomi Islam, kemiskinan ya. Di dalam ekonomi Islam ini kemiskinan itu diatasi langsung dan secepatnya. Artinya tugas utama dalam keuangan publik di dalam Islam adalah mengentaskan kemiskinan. Jadi Baitul Mal itu dikumpulkan ketika kekhalifahan terbentuk, para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum itu membentuk Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Dipakai untuk memberikan tunjangan hidup minimum kepada kaum yang miskin. Nah, sementara kita dengan struktur APBN yang ada, itu yang duluan dilakukan apa? Bayar utang, pokok, bunga, kemudian belanja pegawai, baru sisanya buat yang miskin, subsidi. Belanja pegawainya juga sangat besar, sampai ngabisin uangnya juga ibaratnya bingung menghabiskan uang dan diada-adakan. Kemudian keuangan Islam juga adalah dia mengatasi ketimpangan. Jadi orang yang kaya itu kemudian mendistribusikan sebagian hartanya 2,5% untuk yang tidak mampu. Nah, proses publik seperti ini itu yang ditunggu oleh kita, sehingga dalam catatan sejarah kekhalifahan misalnya di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, itu sampai negara itu bingung karena tidak ada yang mau menerima zakat, tidak ada yang mau menerima infak gitu. Akhirnya Khalifah mengatakan, kalau gitu siapa yang punya utang dibayar dari negara. Jadi orang yang punya utang itu dibayar oleh negara. Kemudian yang jomblo dan mau menikah dibiayai oleh negara. Gitu.
Kenapa? Karena uang negara itu begitu berlimpah. Jadi karena apa? Karena apa yang dikumpulkan Baitul Mal itu begitu besar karena semua orang membayar kewajibannya dalam zakat ya. Gitu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi catatan kita ya tentang bagaimana solusi ekonomi Islam. Ada hal-hal lain juga yang penting untuk kita bicarakan di sini bahwa ekonomi Islam juga mengatur tatanan masyarakat. Misalnya begini, ini saya berikan contoh ya. Di dalam surat Al-Hadid itu ada ayat-ayat tentang Qardul Hasan. Jadi ayat 11 itu tentang Qardul Hasan ya. Jadi pinjaman yang baik. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nah, itu ayat sebelumnya, ayat Al-Hadid ayat 10 itu adalah tentang peperangan. Jadi masyarakat muslimin ketika butuh uang, perang itu kan logistik, butuh uang. Ketika muslimin membutuhkan uang, para sahabat itu kemudian meminjamkan dananya, meminjamkan hartanya kepada negara. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai Qardul Hasan. Pinjaman tanpa benefit, tanpa apapun yang diminta. Jadi ketika masyarakat muslim itu berperang, ini pinjaman. Abu Bakar radhiyallahu an meminjamkan 100 onta misalnya. Utsman bin Affan meminjamkan 100 kuda. Kemudian Abdurrahman bin Auf meminjamkan 1000 baju besi misalnya gitu ya sebagai contoh. Nah, ketika peperangan itu dilakukan dan menang, itu pinjaman itu dikembalikan dulu. Baru kemudian sisanya jadi ghanimah, gitu. Intinya adalah di sini, di dalam masyarakat Islam yang ideal, itu di dalam masyarakat itu terjadi proses di mana orang yang mampu memberikan pinjaman cuma-cuma kepada negara, kepada sesama rakyat dan lain sebagainya. Nah, proses ini yang harus difasilitasi. Sementara yang terjadi di negeri ini, saya tahu betul karena saya menerima di LinkedIn itu iklan-iklan dari bank-bank di Singapura dan di negara lain ya, yang menawarkan pinjaman, yang menawarkan tabungan. Jadi orang-orang kaya Indonesia saat ini sedang melarikan modalnya ke sana dengan saldo minimal $400.000. Dan itu lari semua uang. Jadi ini kan paradoks ya. Jadi masyarakat Muslim yang baik ya seharusnya bisa mewujudkan proses itu. Proses terjadinya saling tolong menolong di dalam masyarakat. Dan ini harusnya difasilitasi juga oleh pemerintah. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah harusnya adalah dia membujuk orang-orang kaya supaya memberikan alokasi hartanya, meminjam, menzakatkan, mensedekahkan apapun yang bisa dibantu. Jangan dilarikan ke luar negeri. Sementara pemerintah juga bicara kepada rakyat miskin, mohon bersabar, kami sedang melakukan sesuatu. Ini kan komunikasi itu kan tidak terjadi. Itu yang sebenarnya dimensi yang lebih konstruktif menurut saya yang harusnya dilaksanakan oleh seorang kepemimpinan, ya kan? Kepemimpinan yang memang melihat ini dalam perspektif yang holistik sesuai dengan kepemimpinan Islam gitu. Jadi ekonomi Islam ini luas gitu. Manajemen negara seperti Nabi Yusuf, strategi ya kan, kemudian mengelola masyarakat, kemudian terjadi saling menolong dalam masyarakat, saling membantu gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat juga tidak putus asa. Kemudian mereka diberi solusi perdagangan. Kami sudah mengusulkan, baik surat saya pribadi kepada Presiden maupun secara tim dari Tazkiyah mengusulkan agar dilakukannya proses perdagangan melalui bantuan teknologi, aplikasi, platform gitu.
Dan alhamdulillah saya tahu benar bahwa sekarang ini PT Telkom sedang mengembangkan platform untuk membantu transaksi itu. Itu sebetulnya sebuah upaya teknologi yang lebih advance dibandingkan yang dilakukan di Jakarta. Jadi ketika krisis kan di Jakarta, PD Pasar Jaya itu membuat list nomor WhatsApp pedagang daging, WhatsApp-nya sekian pedagang. Nah, misalnya pasar Tebet itu didistribusikan ke sekitar Tebet. Jadi mereka kemudian tinggal nge-WA aja, mau pesen daging, mau pesen sayur, mau pesen sembako, dan lain sebagainya. Nah, kalau proses itu difasilitasi oleh sebuah platform aplikasi di HP, itu bisa lebih baik lagi. Dan saya dengar, karena saudara saya yang bertanggung jawab di Telkom itu mengatakan dia sedang mengembangkan, terutama fokusnya di bidang pertanian. Nah, ini kira-kira barangkali ya sebagai sebagai pemicu aja bagi diskusi kita semua ya. Bagi diskusi kita semua nih di hari ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan banyak hal yang bisa kita kembangkan. Tapi intinya adalah ekonomi Islam, solusi ekonomi Islam itu luas. Di level individu, di level masyarakat, di level perdagangan, di level keuangan sosial, di level strategi, di level kepemimpinan, ya kan? Jadi bisa dibayangkan kalau kepemimpinan itu begitu Islami, yang dilakukan adalah membujuk yang kaya, menyabarkan yang miskin, ya kan? Daripada bikin vlog tentang kambing atau apa gitu kan, lebih baik dia bikin vlog yang inilah, yang lebih berkualitas. Kira-kira begitulah. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sementara ini saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahmat Mulyana untuk paparan pemantiknya.